10.000 entry 10 lot untuk pemula aman coach asal input stop loss. Saya bukan mau mempersoalkan masalah aman atau tidak aman karena nanti kita debat. Tapi Anda entry 10 lot. Saya tanya, waktu 1 lot pernah profit nggak? Enggak. Ya kenapa nggak dari situ dulu? Buktikan dulu. Kita masuk risk and money management, Anda harus pahami bahwa di dalam kita hidup selalu ada risiko. Nggak ada yang tidak ada risikonya. Makanya kaitannya apa? Jangan meminta kepastian. Saya suka senyum-senyum ya. Di grup saya Telegram Trading Tenang Senang, kadang-kadang ada yang mohon maaf, gayanya udah kayak Tuhan gitu loh. Ini pasti profit nih, ini gold pasti naik nih. Memangnya market punya opungmu dalam tanda kutip. Jadi nggak ada yang pasti. Dan di dalam sebuah kepastian sekalipun, tetap ada risiko. Contoh misalkan, kita berangkat kerja, kita tahu bahwa akan ada kemacetan. Supaya nggak telat, berarti kita harus memanage keberangkatan kita dong. Nanti efeknya mungkin kebangunnya menjadi lebih cepat. Bahwa macet itu suatu kepastian. Bahwa macet itu resiko pada saat kita berangkat ke kantor. Makanya, walaupun ada kepastian, tetap saja akan ada resiko, tetap saja kenapa orang tetap banyak yang terlambat ke kantor. Padahal dia udah tahu akan macet. Kenapa nggak di-spare waktunya setengah jam sesuai dengan jam macet untuk kita pergi lebih awal? Itu contoh ilustrasi bahwa di dalam sebuah kepastian pun ada resiko, apalagi yang tidak pasti. Saya salah seorang asesor dalam kaitannya dengan resiko dan tata kelola di BNSP. Jadi sangat mengutamakan resiko ini. Di dalam saya menyampaikan materi, selalu resiko. Mungkin orang bosan, tetapi jangan sampai Anda pertama nggak paham entry resiko di mukanya apa. Kemudian juga Anda pikirannya hanya profit-profit doang. Seolah-olah semuanya itu pasti di-buy naik jalan-jalan, di-sell turun beli mobil. Trading tidak seindah itu, trading tidak semudah itu. Kalau entry-nya sih mudah, tetapi konsisten untuk kita bisa profit di mana konsisten profit itu bukan berarti tidak pernah loss. Berikutnya kita juga harus memahami money management. Money management itu apa sih? Tata kelola keuangan dan itu biasa ya di dalam kehidupan kita sehari-hari dari mulai kita remaja, kuliah, kita sudah mengelola dana secara pribadi. Kemudian kita berkeluarga, jadilah keuangan keluarga. Kita kerja di bagian keuangan, jadilah keuangan perusahaan. Mengelola negara pun ada money management, makanya ada menteri keuangan. Berarti di dalam aktivitas kehidupan kita selalu berhubungan dengan tata kelola keuangan. Lah kenapa Anda memasuki dunia trading, Anda tidak mengelola keuangan trading Anda? Jangan terjadi standar ganda. Di sektor real, dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah memperhitungkan risk and money management. Demikian juga seharusnya di dalam melakukan aktivitas trading. Filosofi sedikit, dasar pemikiran, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya mempelajari banyak agama, dikatakan kaya boleh, nggak salah. Dan kaya itu tidak harus materi. Kalau saya melihat hikmat itu juga sebuah kekayaan. Karena kalau kita memiliki hikmat atau kebijakan atau kebijaksanaan, kita bisa cari duit. Kalau kita memasuki dunia trading, langsung ingin mendapatkan uang besar cepat mudah, bertentangan dengan ini, sangat bertentangan dan akan mengganggu keseimbangan alam. Para profesional bisa konsisten profit setelah dia misalkan 3, 4, 5 tahun trading. Tiba-tiba ada yang baru, langsung sukses. Bagaimana alam ini menjadi seimbang? Semua menjadi trader. Makanya kita harus setting dulu nih, sebelum Anda menginginkan
bisa memenuhi kehidupan dari trading gold, karena kalau tidak, maka keinginan itu tidak akan pernah tercapai. Margin call terus. Nah, sekarang kita adakan sedikit simulasi mengenai perhitungan ya, menggunakan broker lokal teregulasi Bapepti Philips. Anda harus sesuaikan juga bahwa di Philips itu ada produk micro gold future ya, dan entry-nya minimal 1 lot. Entry minimal 1 lot ini, tunggu dulu, jangan langsung, waduh, masa harus 1 lot? 1 lot ini sama dengan 0,1 di biasanya. Jadi nilainya per 1 lot, 1 pipnya itu $1. Mungkin Anda terbiasa dengan pada umumnya 0,1 lot, 1 pipnya $1. Nah, ini tidak ada 0,1, 1 lot. Tetapi jangan khawatir, bukan 1 lot 1 pipnya $10. 1 lot 1 pipnya $1. Kemudian ini contoh perhitungannya, kalau kita misalkan entry 1721, SL 1675, TP 1821. Nah, nomor 1, hitung dan lihat dulu risk-nya. Jadi ini risk-nya 46 poin, 460 pip. Kalau 1 lot di Philips Future, itu berarti secara nominal resikonya $460. TP-nya itu 1821, 1721 ke 1821 itu 100 poin. Jadi risk and reward ratio, perbandingan antara SL dengan TP, 460 banding 1000 itu kira-kira 1,2. Ini persamaan persepsi dulu. Super simple money management. Jadi ini tata kelola keuangan trading yang terencana dengan baik dan itu harus logis. Ini penting. Jangan sampai nanti Anda memperhitungkan misalkan seperti tabel kompon from zero to hero. Trading tiap hari, profit 5 pip cukup. Terus nanti per bulan gulung lagi, naikkan lagi lotnya. Itu bukan money management karena nggak logis. Kenapa nggak logis? Karena profit terus. Realitanya tidak seindah itu, tetapi kita tetap bisa hidup dari trading. Cuman Anda harus hitung kebutuhan Anda tuh total berapa. Jangan juga jadi nggak rasional. Coach, hidup layak menurut saya per bulan 20 juta kebutuhannya. Jadi saya harus dapat uang 20 juta dari trading. Terus modalnya berapa? Ya modalnya 10 juta. Ini nggak logis. Bagaimana jalannya? Jadi kalau ditanya, bisa nggak gold for living? Bisa. Cuma memperhitungkan berapa kebutuhannya, berapa modalnya. Harus rasional, harus logis. Perbandingan antara profit dengan jumlah modal yang kita tradingkan. Itu yang dimaksud dengan logis. Di samping nggak mungkin winning rate kita tuh 100%. Artinya misalkan 100 kali entry, 100 kali profit. Karena di dalam dagang pun kadang-kadang kita rugi. Sederhana, jangan jelimet, aman. Ini nomor 1. Karena di dalam kita melakukan apapun kan ada konsep safety first, keselamatan jiwa. Di dalam trading, keselamatan dana. Walaupun kalau dana tidak selamat, berpotensi jiwa tidak selamat. Stroke, nggak kuat menerima kenyataan, loss. Bisa saja seperti itu. Dan tetap bisa menguntungkan. Pertama, tentukan target profit dalam pip. Bukan dalam nominal, bukan dalam prosentase. Contoh ya, jangan lihat angkanya, tapi lihat pipnya. Karena bisa saja Anda menentukan target itu 100 pip per bulan, 200 pip per bulan, 300 pip. Silahkan, tapi substansi atau dasar pemikirannya adalah tentukan dalam pip, jangan dalam persen. Karena misalkan nih, Anda menentukan target profit 5% per bulan. Pertanyaannya, 5% itu dari awal. Kapan 5% per bulan? Karena kalau dari awal kan nggak logik. Seperti kita merintis sebuah usaha. Atau Anda menetapkan nominal, tadi sudah saya kasih contoh. Lebih enak dalam pip, dan antara pemula dengan profesional, target secara pip bisa sama. Yang membedakan apanya? Lotnya. Karena lot nanti atau volume transaksi berakibat kepada nominal. 200 pip 1 lot dengan 200 pip 10 lot tentu berbeda. Tetapi 200 pip sebagai target per bulan loh, bukan per transaksi. Mau pemula, mau profesional, sama saja. Dan super simple money management ini untuk pemula, bukan untuk yang profesional, yang sudah konsisten profit. Itu yang pertama. Yang kedua, entry mulai lot terkecil, bukan selamanya. Sama seperti kita mencoba membuka suatu usaha dagang, mulai dari volume transaksi, kita ambil barang, walaupun uangnya kita punya nih untuk ambil barang dalam jumlah besar ke broker.
Maksudnya broker dalam bisnis sektor real ke supplier. Karena broker itu supplier kita. Kita butuh supplier. Tentunya supplier yang baik, yang punya misi mengedukasi seperti Philip Future ini dong. Bukan hanya supaya orang depo, tetapi bagaimana nih supaya orang bisa profit secara wajar. Jadi sama-sama happy. Dan input stop loss sementara untuk pemula 1-2% aja per transaksi, dan itu wajar. Kalau Anda dagang handphone, kalau misalkan satu handphone rugi, berapa persen dari total modal loh? Kalau toko Anda 100 juta, masa Anda jual satu handphone resikonya 10% dari toko Anda? Enggak logik untuk pemula. Yang ketiga, naikkan lot bertahap periodik, misalkan satu lot per 10.000 tadi, tiap 3 atau 4 bulan. Jangan tiap bulan langsung naikin lot. Kita ulang dulu kesuksesan sebelumnya, dan kenaikan jumlah pesanan dilakukan jika di volume transaksi sebelumnya sudah profit. Risk and reward, usahakan perbandingan SLTP itu minimal 1:1, usahakan, tidak harus. Karena ini juga sebetulnya sama dengan konsep dagang. Kalau Anda jual barang, profitnya 1 juta, kan Anda nggak mau kalau rugi 2 juta. Jadi kita prinsip yang sederhana saja mengikuti sektor real. Tetapi memang bisa saja kita di dalam prakteknya keluar dari rule. Kalau nggak laku-laku, nggak bisa juga kita ngotot harus RR-nya 1:1 kan. Nggak sampai 1:1, tapi ada alasan yang jelas, kita profit taking. Tapi jangan tanpa alasan yang jelas. Jangan ABC, asar biru, close. Nggak bisa begitu. Kemudian winning rate, kalau RR-nya bisa 1:1, cukup 64. 60%. Kalau profit 6 kali, kalau loss 4 kali, sudah ada cuan dalam tanda kutip 2 kali. Tentunya kalau RR-nya sama, 1:1. Nanti kalau Anda semakin profesional, Anda bisa trading dengan RR 1:2, 1:3. Nah, berapa target profit yang rasional? Ini kan subjektif ya, tetapi dalam sebuah subjektivitas kan ada data. Kita misalkan mengambil data para fund manager kelas dunia loh, bukan kelas nasional Indonesia lagi. Jim Simon ini sangat terkenal. Dia punya data mengelola investasi orang dari tahun 88 sampai dengan 2018, ini 20 tahun. Ini profit bersihnya ya, setelah fee kan, itu 39% per tahun, bukan per bulan, untuk investor. Anda bisa bayangkan nggak? Trader-trader, mohon maaf, 62 yang menjanjikan pasti profit 30% per bulan. Berarti 360% dong per tahun. Lebih hebat daripada Jim Simon. Anda juga harus memiliki mindset yang benar. Jadi para profesional bukan yang profitnya gila-gilaan. Kita ngomong Jim Simon, ini benar-benar memang dia di komoditi dan forex. Kalau Warren Buffett kan di saham, 39%. Jadi membumilah. Anda mungkin beranggapan 39%, taruhlah 40%, bagi 12. Kecil amat, coach. Ngapain saya trading? Ya, silakan aja Anda menargetkan keuntungan yang lebih besar dengan menaikkan lot, maka akan ada risiko yang menyertainya. Dan jangan lupa, di video-video saya di YouTube juga sudah saya sampaikan, lihat trading tuh jangan cuma uang doang. Kalau Anda kerja pergi pagi, pulang petang, atau malam, atau pagi lagi, dapatnya sekian. Trading, sehari cukup 2-3 jam dapatnya sama. Itulah kelebihan trading. Jadi jangan hanya soal uang saja. Dan ini saya membuat bisnis plan, bulan pertama sampai 24, ini asumsinya tadi ya, satu lot itu maksudnya adalah 0,1 biasa, satu pipnya itu nilainya $1. Bisnis plan ininya disamakan semua dong, nggak mungkin berubah-berubah. Kalau berubah-berubah namanya realisasi. Tapi bisnis plan tetap harus bisa dicapai. Jadi nanti dalam prakteknya ini kan bisa 200, bisa 100, bisa 0, bisa minus 200. Yang penting secara periodik, misalkan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, rata-rata profit nggak? Walaupun nggak 800 pip, misalkan 4 bulan, cuma 400 pip, ya nggak apa-apa, baru pelan-pelan naikkan lot. Jadi 2 lot, saya nggak mau berdebat soal aman atau tidak aman, nggak mau. Karena bukan itu substansinya, ini soal pembuktian. Di dalam dagang, Anda kalau memesan barang 1 ton dari supplier, berarti Anda punya data di volume transaksi sebelumnya, sukses jual. Dana 10.000, entry-nya 10 lot. Pertanyaannya, ada bukti nggak di 1 lot sukses? Karena kalau aman atau tidak aman nanti kita berdebat. 10.000 entry 10 lot untuk pemula aman, coach, asal input stop loss. Saya bukan mau mempersoalkan masalah aman atau tidak aman, karena nanti kita debat. Tapi Anda entry 10 lot, saya tanya, waktu 1 lot pernah profit nggak? Enggak. Ya kenapa nggak dari situ dulu? Buktikan dulu. Ini bicara kalau kita mau eksis.